Uh, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih telah datang kepada acara tafsir ijmali pertemuan ke 24. Ustaz, betul Ustaz? Ya, 24. Malam 24. Insyaallah. Ya, izin. Baik, seperti biasa teman-teman sudah paham peraturan yang dibuat dan apa-apa saja yang mesti dilakukan. Setelahnya saya izin bertanya Ustaz Fajri, sudah siap belum? Oke, ya. Baik, pada Ustaz Fajri dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk ke malam 24 sekaligus juga masuk ke juz 24 dari Al-Qur'an. Dan juz 24 terdiri dari sebagian surat Az-Zumar, kemudian seluruh surat Ghafir atau Al-Mu'min, dan sebagian surat Fussilat. Hampir semua surat Fussilat. Maka kemudian bahasan juz 24 akan berkisar pada tema-tema dari masing-masing surat ini. Wan Az-Zumar, tema besarnya adalah Ala lillahi dinul khalis, kemurnian tauhid. Kemudian surat Ghafir, tema besarnya adalah urgensi dakwah. Urgensi dakwah. Mana situ ada kisah Nabi Musa, ada kisah orang misterius yang merupakan keluarga Firaun tapi membela Nabi Musa dan dia berdakwah. Maka berulang di sini wa ya qaumi wa ya qaumi wa ya qaumi. Berulang di surat Ghafir. Sampai akhir Allah Subhanahu wa taala kisahkan dakwahnya para rasul. Kemudian surat Fussilat, tema besarnya adalah tauhid. Tema besarnya adalah tauhid lagi. Atau kita boleh bilang bukti-bukti tauhid. Argumentasi tauhid. Baik. Karena di dalam surat Fussilat kita bisa dapati Allah Subhanahu wa taala paparkan bukti-bukti tauhid mulai dari ayat-ayat qauliyah sampai ayat-ayat kauniyah. Surat Fussilat. Oke. Itu gambaran secara umumnya dan sudah dikirimkan slide yang atau namanya artikel yang saya tuliskan terkait dengan juz 24. Langsung saja saya share screen. Nanti kita kalau ada waktu akan kupas beberapa hal unik di juz ini. Ini juz 21. Ya. Kelihatan ya? Baik. Firaun berkata kepada pembesar-pembesar, wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Biar aku bunuh Musa dan silakan dia doa minta sama Tuhan. Tuhannya dia. Kata Firaun, ini akhafu an yubaddila dinakum. Aku khawatir dia akan menukar agama kalian. Aw ayyudhira fil ardil fasad, atau menimbulkan kerusakan yang kabumi. Dan selalu seperti itu para pemimpin-pemimpin yang jahat yang tidak beriman pada Allah selalu akan menyudutkan pendakwah. Ingat surat Ghafir, tema besarnya urgensi dakwah. Akan menyudutkan pendakwah dan menuduhnya untuk dua hal. Mengubah ideologi dan membuat kerusakan. Kalau dia nggak membuat kerusakan, maka dituduh ingin mengubah ideologi. Kalau mengubah ideologi jelas tugas para nabi melakukan perubahan, mendakwakan tauhid. Kalau ada hal-hal yang mungkar, maka tentu harus diingatkan dengan cara yang bijak. Adapun membuat kerusakan maka tidak, tapi demikian mereka. Demikian mereka selalu menuduh bahwa para pendakwah ingin membuat kerusakan di muka bumi, ingin mengubah ideologi. Dan dari sini kita tahu bahwa yang paling ditakutkan penguasa manapun selain kehilangan kekuasaannya adalah berubahnya ideologi rakyat yang tadinya dia perintah, dia sudah atur ideologinya sedemikian rupa agar tunduk padanya, agar tunduk pada nilai-nilai yang dia bawa. Nah, kalau ada yang ingin mengubah
nilai tersebut meskipun diubahnya ke arah yang positif sesuai dengan aturan Allah, maka mereka akan langsung bereaksi menuduh yang tidak-tidak. Bahkan ingin membunuh. Daruni aqtul Musa. Yang ini siapa yang ngomong? Firaun. Firaun siapanya Musa? Firaun adalah ayah angkatnya Nabi Musa. Daruni aqtul Musa. Dulu Nabi Musa tumbuh di dalam rumahnya Firaun. Dari masih bayi, baru lahir sampai tumbuh besar. Tapi demikianlah ketika kebencian sudah mendarah daging. Karena Nabi Musa tidak pernah berencana membunuh Firaun. Nabi Musa justru pada akhirnya mendakwahkan Islam. Firaun nggak terima ya nggak apa-apa. Nabi Musa kemudian berdakwah di tengah Bani Israel. Hal yang jelas. Tapi demikianlah Firaun karena sudah punya mimpi bahwa kerajaan akan sirna di tangan seorang pemuda dari Bani Israel. Karena takut kehilangan kekuasaannya, maka dia pun ingin membunuh anak angkat. Daruni aqtul Musa. Padahal dulu Firaun mau bunuh Musa, dilarang istrinya. Di surat Al-Qasas kita sudah sempat singgung bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke peti kemudian mengalir, dihanyutkan oleh sungai Nil, maka Asia binti Muzahim, istrinya Firaun, menemukan. Maka ketika Firaun ingin membunuhnya, faltaqatahu alu Firaun aliyakuna lahum aduwan wa hazana. Inna Fir'auna wa Hamana wa jumlahuma kan khati'in. Maka kemudian istrinya membela, la taqtuluhu wa asa an yanfa'an. Jangan dibunuh. Gitu. Qurratu aini li walak. Jangan dibunuh. Ini kesayanganku. Sekarang enggak. Allah alam bisawab, saya sendiri belum mengecek bagaimana istrinya Firaun saat itu. Oke, pastinya istrinya Firaun beriman. Ya saja bagaimana kondisinya saat Firaun ngomong Zaruni aqtul Musa. Istrinya Firaun beriman. Sebagaimana nanti akan kita singgung di juz 28. Juz 28 nanti akan kita singgung. Akhirnya di akhir juz bahwa istri Firaun beriman kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Pun demikian di juz 24 kita akan sebutkan di surat Ghafir bahwa ada seorang dari keluarga Nabi dari keluarga Firaun juga yang beriman. Dan ada pembantu Firaun beriman. Pada akhirnya di dalam internal kerajaan Firaun ada orang-orang yang kemudian tahu kebenaran dan berani untuk mengikuti kebenaran. Maka berkatalah salah seorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang selama ini meninggikan imannya. Saya sendiri terus mencari dalam rangka mempelajari ilmu mubahamat, cari siapa yang sosok yang maksud. Ya banyak nama-nama para ulama sebutkan, tapi masih belum meyakinkan menurut Al-Faqih. Ya, masih belum meyakinkan. Sebagian bilang Hizqiyal, itu barangkali mendekati Nabi Hizqiyal, seorang nabi kelak diangkat jadi nabi. Ya, walaupun pada akhirnya nih kurang meyakinkan. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala memang menganonimkan nama sosok yang begitu besar perannya ini, yang bahkan kata para ulama kemungkinan besar dialah orang yang dahulu mengingatkan Nabi Musa, wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'aya tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni lakum minan nasihin. Di surat Al-Qasas, dia orang yang datang ngasih tahu Nabi Musa bahwa dia mau dibunuh, sehingga Nabi Musa sempat melarikan diri. Andai tidak dikasih tahu, ya barangkali Nabi Musa keburu ditangkap. Tapi datang orang lebih dulu. Ini ada yang mengatakan kemungkinan orang yang sama. Tentu walaupun kita tahu Nabi Musa belum pula jadi nabi. Wallahu a'lam. Dan dari situ juga muncul kemungkinan bahwa istri Firaun, Asia, bisa juga sudah meninggal sebelum Nabi Musa diutus. Bisa juga. Terus beriman dengan Nabi siapa? Berarti beriman dengan ajaran Nabi Yusuf. Di surat Ghafir Allah sebutkan bahwa Nabi Yusuf pun berdakwah di tengah lingkungan istana Mesir. Baik ketika Hiksos dan kemudian ajaran beliau juga masih tersebar ke tengah Bani Israel. Bani Israel waktu itu memang mereka mendapatkan sisa-sisa ajaran Nabi Yusuf alaihissalam. Juga orang-orang Mesir secara umum termasuk bangsa Koptiknya aware terhadap bahwa Nabi Yusuf adalah Nabi. Selanjutnya, maka berkatalah seorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun yang selama ini sembunyikan imannya, apakah kalian akan membunuh
seorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbi Allah. Padahal sungguh dia telah datang kepada kalian dengan membawa bukti-bukti nyata dari Tuhan kalian. Namun Fir'aun tak hentikan keponahannya. Ia justru suatu hari berkata, Ya Haman, wahai Haman, ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu langit. Agar aku dapat melihat Tuhan yang Musa. Aku yakin dia hanyalah seorang pendusta. Jadi asbab samawati fa'attaliya ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Itu kata Allah. Sungguh sebelum Nabi Musa diutus, sekitar 200 tahun sebelum, 4 generasi sebelumnya, Nabi Yusuf pun telah datang pada penduduk Mesir kuno membawa bukti-bukti yang nyata. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat. Tapi mereka senantiasa meragukan apa yang dibawa Nabi Yusuf. Mereka tak hentinya. Maka tak hentinya orang yang menyembunyikan keimanannya itu berkata kepada para pembesar kerajaan Mesir kuno, Wa ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ikuti aku akan tunjukkan kalian jalan yang benar. Wahai kaumku, kalau kalian akan ingat, ya fasatadzkuruna ma aku lakum, apa yang aku katakan kepada kalian. Wa ufawwidhu amri ilallah. Jadi kata beliau, kalian mungkin saja sekarang nggak percaya, tapi nanti kalian akan ingat. Fasatadzkuruna ma aku lakum. Kalian akan ingat suatu saat. Akan tiba saatnya kalian sadar. Sekarang mungkin nggak apa-apa. Fasatadzkuruna ma aku lakum. Akan kalian sadar. Ini poin penting ya, bahwa pendakwah itu santai aja. Ketika kaumnya yang didakwahi nggak beriman, nggak ikut, ya ingetin aja. Fasatadzkuruna ma aku lakum. Betapa banyak orang-orang yang tadinya waktu di SMA diajak kebaikan, nggak mau belum, tapi dia akan ingat terus tuh apa yang dikatakan teman-teman rohis. Sehingga dia ketika kuliah eh, bisa jadi lebih soleh daripada anak rohis SMA. Atau saat kuliah dia diajak oleh teman-teman LDF, LDK, tapi masih belum tergerak. Tapi dia akan ingat selalu nasihat teman-teman LDF, teman-teman LDK. Kemudian mungkin setelah kerja akan jauh lebih soleh daripada teman-teman lembaga dakwah kampus. Lanjut. Sungguh Allah, innallah basirun bil ibad, Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bersabarlah, teruslah berdakwah. Urgensi dakwah. Sekarang surat Ghafir. Wahai para utusanku, wahai para penyeru ke jalanku, sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami. Inna lanansuru rusulana. Nah, itu di surat Ghafir begitu. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maka akhir yang buruk sungguh adalah bagi Firaun beserta kaumnya yang akan dibinasakan. Mereka akan dikepung oleh azab an-nar yu'raduna 'alaiha udwa wa ashiya. Yang kubur mereka akan diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Jadi, azab kubur ini dalil adanya azab kubur, dalil dari Al-Quran. Kalau ada yang nggak percaya azab kubur, berdalih bahwa tidak ada di Quran, dan memang argumen banyak ya orang-orang menyimpang itu sederhana, mereka argumen apa? Gak ada tuh di Quran, gak ada di Quran. Ya, jadi maunya mereka semua itu ada di Al-Quran, padahal tidak seperti itu konsep berislam. Konsep berislam ada wa ma atakum rasul fakhudhu wa man nahakum anhu fantahu. Terlebih hadis dari mereka azab kubur, hadis yang mutawatir maknawi. Lagi-lagi pun di Al-Quran ada tentang azab kubur. Ada. Secara langsung dan secara tidak langsung. Bahkan ini secara langsung. Allah bilang, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun pagi dan siang. Kemudian kata Allah, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Lantas pada hari kiamat Allah akan firmankan, masukkan Fir'aun dan keluarganya, yakni pengikut-pengikutnya, ke dalam azab. Berarti azab yang barusan diperlihatkan neraka itu azab di kubur sebelum kiamat. Lanjut. Kemudian pada hari kiamat terjadi, maka akan diperintahkan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Sungguh orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bersabar, teruslah berdakwah, wahai Nabi Muhammad. Karena siapa yang lebih baik perkataan dari orang yang menyeru pada Allah, wa man ahsan qaulan, surat Fussilat. Daripada orang yang menyeru pada Allah dan mengajarkan kebaikan serta berkata, innani minal muslimin, aku termasuk orang Islam. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan.
Sebab itu tolaklah dan balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia tidak akan seperti kamu dan dia akan menjadi kelak seperti teman yang setia. Dan itulah dakwah pada akhirnya jika dilakukan dengan cara yang benar akan membuat orang tadinya memusuhi dakwah akan ikut, akan simpati minimal. Begitulah yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada kamu, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirusuli min qablik. Itu sebenarnya adalah apa yang telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum engkau. Sungguh Tuhanmu mempunyai ampunan dan azab yang pedih. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa samud. Aku telah peringatkan kalian akan bencana petir seperti petir yang menimpa Ad dan Samud. Adapun kaum Ad, mereka sombongkan diri di bumi dan mengatakan, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguh Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuatannya dari mereka? Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemur kepada mereka dalam beberapa hari yang nahas. Mereka sombong dengan kekuatan, Allah azab dengan angin, makhluk yang tidak terlihat, ya praktis tidak terlihat, sekilas lemah, tapi Allah bisa buat angin lebih kuat daripada mereka. Mereka yang berbadan tegap, kuat, sombong dengan kekuatannya, bergelimpangan. Adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk. Fahadainahum. Wa amma Samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Mereka justru lebih suka buta daripada mendapat petunjuk. Mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Pun kaum Nabi Nuh sebelum mereka dan golongan-golongan yang bersekutu. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzabu min ba'dihim. Mereka telah mendustakan Rasul dan setiap umat pun telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawan, untuk membantah dengan cara yang batil, untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu aku tawan mereka dengan azab, maka betul pedihnya azab. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Akhir surah Az-Zumar. Hingga apabila mereka sampai ke neraka, maka pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan di surat Fussilat. Ya. Dan mereka berkata, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina, mengapa kau kalian wahai kulit menjadi saksi atas kami? Saksi yang memberatkan kami, bukan membela kami. Kulit mereka menjawab, qalu, ya, jadi antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwal marrah. Yang buat kami bisa bicara adalah Allah, yang juga telah menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhadu 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lam katsiran mimma ta'malun. Mereka kalian semua tidak bisa bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, kulit. Sekalipun mereka mengira Allah tidak mengetahui banyak apa yang mereka kerjakan. Mereka lantas akan berteriak kepada penjaga-penjaga neraka jahanam. Mohonlah kepada Tuhanmu agar meringankan azab untuk kami sehari saja. Yukhafif anna yawman minal azab. Surat Ghafir. Neraka jahanam penjaga-penjaganya. Penjaga-penjaga jahanam berkata, ya berdoalah kalian di sana. Wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Yang tidak akan berguna. Doa-doanya orang kafir sia-sia belaka. Begitu pula musyrikin Quraisy yang sama-sama berdebat ayat-ayat Allah serta berkata kepada sesama mereka, la tasma'u li hadzal Qur'an, janganlah kalian mendengarkan bacaan Quran ini, walghaw fihi la'allakum taghlibun, buatlah kegaduhan terhadapnya agar kalian dapat mengalahkan mereka. Sungguh tidak ada yang memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Ma yajadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru. Sangat besar kemurkaan Allah atas mereka. Orang memperdebatkan ayat-ayat Allah itu di dalam dada mereka hanyalah ada kecongkakan. In fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Apa kalian tidak perhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana itu kemudian mereka dipalingkan? Karena itu pantaskah kalian ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 6 masa? Ini surat Fussilat. Surat tema besarnya argumentasi tauhid. Khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada. Kalian kok malah berbuat musyrik, mengadakan sekutu baginya. Allah
ciptakan malam untuk kalian. Kalian bisa beristirahat padanya siang terang benderang. Kok kalian malah musyrik? Kalian malah musyrik kepada Tuhan yang sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Kalian malah musyrik kepada Rob yang sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah kalian lihat bumi itu kering tandus tadinya. Tapi jika dia turunkan hujan atasnya, ia pun bergerak dan subur. Kenapa kalian malah musyrik pada Sang Pencipta yang menjadikan hewan ternak untuk kalian? Sebagian untuk kalian kendarai dan sebagian lagi kalian makan. Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Wa yuriikum ayatihi kepada kalian. Fa ayya ayatilah itu kirun. Maka tanda-tanda kebesaran Allah mana lagi yang kalian ingkari? Katakan kepada mereka dan juga kepada hamba-hamba Allah yang lain. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan asal dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa, termasuk dosa kemusyrikan. Jika taubat di dunia, Allah akan ampuni. Adapun surat An-Nisa menyebutkan Allah tak ampuni yang di akhirat kalau belum sempat bertobat di dunia. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosa. Allah penerima tobat. Ghafiriz dzamb, qabilit taubi, syadidil iqab. Di saat yang sama Allah keras hukuman. Dzit taulib, memiliki nikmat-nikmat karunia. Begitu pula para malaikat memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling Allah mohonkan ampun untuk orang-orang beriman. Maka wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian, kembali pada Tuhan kalian, wa aslimu lahu, berserah dirilah kepadanya. Sebelum datang azab pada kalian, sementara kalian tak lagi dapat tolong, sedang kalian tak menyadari, sedang meminta maaf tak lagi berguna bagi orang-orang zalim. Kembalilah bergabung bersama orang-orang bertakwa yang diantar ke surga secara rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan malaikat-malaikat di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhan. Lalu diberikan putusan di antara mereka pada hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita kupas dari juz 24. Silakan jika ada yang ingin diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Fajri. Teman-teman, seperti biasa, silakan untuk bertanya. Jika ingin ada